Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Nah, kemarin kan di chapter 196 saya sudah bahas bagaimana kemunculan Empty Void yang ternyata menggunakan kekuatan dari God. Nah, kali ini di One Punch Man chapter 197 ada pembahasan lebih lanjut lagi, dan ternyata kemunculan Empty Void dan kekuatannya itu berhubungan juga dengan Cosmic Garou. Seperti apa? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Scene dimulai di chapter 157 dengan flashback pertarungan antara Saitama melawan Cosmic Garou. Ternyata di situ diperlihatkan Blast menyaksikan pukulan terakhir Saitama yang berhasil mengalahkan Cosmic Garou. Di situ Blast merasakan kekuatan dahsyat dari Saitama mengungguli Cosmic Garou yang sudah mendapatkan kekuatan dari God. Setelah Garou dikalahkan oleh Saitama, kekuatan dari God perlahan menghilang dari tubuhnya dan kekuatan dahsyat itu hampir saja menghancurkan bumi. Blast langsung menciptakan lubang hitam untuk menyerap kekuatan yang keluar dari Cosmic Garou dan memindahkannya ke dimensi lain. Blast juga berdecak kagum ketika melihat Saitama dengan mudahnya membuat Garou tidak berdaya sama sekali. Terlihat cahaya langsung keluar dari tubuh Garou, dan ketika Blast melihat cahaya tersebut keluar, Blast awalnya mengira itu gara-gara lubang hitam miliknya saja. Ternyata di balik lubang hitam itu sudah ada sosok lain, yaitu Empty Void. Dia bersembunyi di balik lubang hitam milik Blast, dan dia memanfaatkan energi tarikan lubang hitam Blast yang sangat kuat itu untuk menyerap kekuatan dari Cosmic Garou. Blast yang merasakan bahaya dari diserapnya kekuatan Cosmic Garou oleh Empty Void langsung mengejar Empty Void, dan situ dia melihat Empty Void terus-menerus menyerap kekuatannya tanpa henti. Blast pun langsung menggunakan kekuatan gravitasionalnya untuk menghancurkan Empty Void. Tapi Empty Void sepertinya sudah selesai menyerap seluruh kekuatan Cosmic Garou, dan dengan pedangnya dia langsung membelah serangan dari Blast dengan sangat mudahnya. Blast langsung menciptakan dua lubang hitam di samping Empty Void, dan kemudian lubang hitam tersebut masing-masing menembakkan serangan energi yang sangat besar ke arah Empty Void. Kembali lagi Empty Void berhasil menghindarinya, bahkan kali ini dia bisa memegang serangan dari Blast tersebut dan membelokkannya ke arah yang lain. Disitulah Blast merasakan kekuatan yang dahsyat dari Empty Void yang tidak bisa dihalangi oleh dirinya, dan dalam sekejap Empty Void pun langsung melarikan diri. Blast melanjutkan dengan kekuatan yang dia ambil dari Garou, dia menjadi lebih kuat hingga bisa membangkitkan diri sendiri. Flashy Flash mengatakan, apa dia juga bisa berpindah dimensi sepertimu, Blast? Blast hanya menjawab, iya, dia pun bisa melakukannya seperti halnya yang kulakukan. Flashy Flash bergumam, lawan yang tidak bisa dikalahkan hanya dengan kecepatan saja. Di sini Blast mengatakan, sejak itu dia bersiap sembari bersembunyi di dimensi lain. Kurasa sekarang dia akan balik untuk menyerang. Kali ini aku tidak akan biarkan dia kabur. Flashy Flash berkomentar, tapi bagaimana rencanamu untuk menang, Blast? Kau sebut itu tadi Dimension Slash. Apa sebenarnya itu? Kekuatan supernatural? Blast menjawab, itu salah satu kekuatan God. Kekuatan dari dimensi yang lebih tinggi di mana God berada, tidak terpengaruh jarak, energi, dan ukuran, dan batas yang bisa dihiraukan itu. Lalu kemudian scene diperlihatkan bagaimana God bangkit dan juga berdiri di bulan. Di sini Blast menyatakan, tergantung pada kemampuan sang pemilik kekuatan tersebut, maka kekuatan itu akan semakin luar biasa. Dari yang disampaikan oleh Blast ini bisa diungkapkan jika God sebenarnya adalah makhluk dimensi keempat, alias dimensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan dimensi milik Saitama, yaitu dimensi ketiga. Karena itulah bagi God, dia bisa berpindah kemana saja ke dimensi ketiga yang dia inginkan. Bahkan baginya, waktu bukanlah sesuatu yang harus dijalani, tapi dia bisa berpindah baik itu ke masa lalu, ke masa kini, maupun ke masa depan. Bagi God, waktu bukanlah satu-satunya hal yang bisa membelenggu dirinya, karena itu dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Perbincangan serius antar mereka tiba-tiba terhenti karena salah satu petinggi dari Asosiasi Pahlawan mengatakan, maaf, aku sendiri masih belum benar-benar memahami itu. Dan Flashy Flash hanya mengatakan, sama, aku juga belum paham. Lalu kemudian dalam pikirannya, Flashy Flash mengatakan, begitu ya, pantas saja mereka begitu bersikeras untuk mengambil kotak itu. Para petinggi pun teringat dengan beberapa hero yang belum diketahui nasibnya. Dia pun langsung berkata dalam hatinya, oh iya, aku harus pastikan keselamatan yang lain. Dia pun langsung berlari, dan di situ ternyata ada salah satu asistennya mengatakan, di sana kau rupanya Tuan Sich, ada panggilan darurat. Dan juga baru saja kami menerima surat yang ditujukan kepada Tuan Flashy Flash. Ternyata itu adalah surat tantangan dari Sonic. Flashy Flash langsung membaca surat tersebut, dan saat itu mengatakan, orang itu telah bangkit. Dia mengincar dirimu, percuma saja lari. Sekarang waktunya menyelesaikan hal ini. Datanglah ke tempat persembunyianku, dan datanglah sendirian. Blast menanyakan, siapa itu Sonic? Flashy Flash menjawab, Sonic adalah rekan assassin dari desaku. Dan ternyata Saitama pun ingat jika Sonic itu adalah si mesum yang hobi menguntit itu. Lalu kemudian Flashy Flash mengatakan, sepertinya Sonic sudah bertemu dengan orang itu. Orang itu mungkin saja adalah Empty Void ya. Dia kemudian melanjutkan, aku
menduga dia sudah jatuh ke dalam pengaruhnya. Apakah tujuan mereka untuk menyingkirkanku atau merekrutku juga? Lalu kemudian Saitama menjawab, kalau dia menurutku, dia pasti mikir akan kubunuh kau duluan sebelum orang itu sempat. Dasar brengsek, ya kan? Lalu kemudian Blast mengatakan, maaf, tapi apa sebenarnya hubunganmu dengan orang penulis surat ini? Flashy Flash menjawab, hanya bekas sahabat saja. Kurasa kemungkinan besar orang itu akan muncul jika aku pergi ke tempat di surat ini. Itu artinya kesempatan bagimu, bukan Blast? Blast menjawab, tentu saja. Tapi jika kita semua datang bersama, Void mungkin akan waspada. Kau pergilah dulu. Jika orang itu muncul, kau bisa kirim sinyal padaku dengan alarm ini. Aku akan masuk ke lokasimu. Hingga itu, mari kita bekerja sama dengan Stitch dan fokuskan semua usaha untuk memberitahu semua cabang dan kota agar siaga terhadap Dimension Flash. Dan kemudian Flashy Flash hanya menjawab, baiklah. Blast menambahkan, jadi apa tempat persembunyian itu alamatnya benar-benar yang di belakang amplop ini? Lalu apa yang akan kau lakukan, Cat Baldi alias botak berjubah? Flashy Flash menimpali, karena sekarang kau muridku, aku tidak akan mencegahmu kalau kau mau ikut. Saitama pun hanya mengatakan, ya karena si Om sudah membantumu, aku dan Manako mau makan udon kare saja. Manako terlihat senang dengan perkataan dari Saitama. Flashy Flash mengatakan, terserah, aku pergi dulu. Flashy Flash kemudian ingat percakapan dia dengan Sonic di masa lalu. Di situ Sonic mengatakan, kau datang ke sini saat kau masih kecil, bukan? Seperti kataku, ingatan masa yang kau habiskan di luarlah yang masih mempertahankan sisi jati dirimu. Di sisi lain, aku terlahir di dalam institusi itu dan dari awal dipaksa untuk menjalani hidupku menurut program latihan mereka. Jadi kau mungkin penasaran bagaimana aku bisa mempertahankan pikiranku agar tidak menjadi salah satu dari budak mereka juga, kan? Para instruktur menyebutku kegagalan, tapi itu salah besar. Aku terlahir dengan jiwa yang kuat, jadi mereka tak bisa mengendalikanku. Aku punya mimpi untuk masa depan. Aku akan naik ke posisi teratas dan mengambil alih desa. Akan aku hancurkan sistem payah organisasi itu dan membesarkan para yatim piatu yang sama seperti kita di lingkungan yang lebih bebas dan juga lebih terbuka. Teknik assassin tidak berguna selain untuk membunuh. Yang menurutku lebih bernilai itu adalah kemampuan untuk menjalani hidup sesuai hatimu. Saat ini kita tidak punya itu. Lalu kemudian, kau akan bantuku kan, Flash? Aku bisa melihat matamu itu seperti mataku. Aku bahkan sudah menentukan lokasi potensial untuk desa baru kita. Flashy Flash hanya mengatakan, benarkah? Ternyata Sonic menunjuk ke suatu daerah yang sangat bergunung-gunung, dan ternyata disitulah pertemuan antara Flashy Flash dan juga Sonic di masa depan. Sonic yang menunggu Flashy Flash mengatakan, kau datang juga. Flashy Flash menjawab, tempat di mana mimpi masa kecil kita terlihat, ha? Lalu kemudian Sonic menjawab, kau mengingatnya? Beberapa tahun yang lalu mereka membuka jalan di kaki gunung, tempat jauh di jalan pegunungan, jauh dari pandangan publik. Sepertinya juga sangat bermanfaat bagi perusahaan limbah industri. Yang kau lihat di sini adalah hasil pembuangan ilegal mereka. Ini lokasi yang cocok, bukan? Tempat untuk garis akhir mimpi kita. Flashy Flash langsung menghunus pedang dan mengatakan, biar aku tanya satu hal. Apa ini perintah dari orang itu? Sonic hanya menjawab, pertanyaan bodoh. Aku hanya teringat lagi saat waktu itu melihatmu kalau kita belum selesai menentukan siapa yang lebih kuat. Flashy Flash menjawab, aku tahu kau tidak akan pernah mengaku kalah walaupun bersaing dengan siapapun. Tapi aku tidak akan bisa bersaing dengan teknik itu ataupun bisa lari darinya. Di tempat ini yang merupakan simbol jiwa bebas kami, bebas dari gangguan apapun, dengan cara saling membunuh, kau ingin mengakhiri semua ini tanpa meninggalkan penyesalan. Begitu bukan, Sonic? Flashy Flash langsung mempersiapkan dirinya. Aku akan menemanimu hingga akhir ajalmu. Ini hal yang hanya bisa aku lakukan. Sepertinya di chapter selanjutnya akan terlihat pertarungan serius antara Flashy Flash dan juga Sonic. Dan untuk Empty Void, sepertinya nanti kedepannya dia akan muncul kembali dan langsung berhadapan dengan Blast. Untuk kelanjutannya nanti kita akan tunggu di chapter 198. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.